Kembali lagi kami dari MDSP menyapa Bapak Ibu yang ada di meeting Zoom ini dan juga yang ada di YouTube channel. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita lagi datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jika ada yang mendapatkan pernyataan Tuhan atau kesaksian, mari saya persilakan. Saya bersaksi, ini kejadian kemarin sore. Saya kan dari Jakarta ke Palangkaraya, dari Jakarta Palangkaraya jam 10.20, mau mendarat di Palangkaraya, nggak bisa, sudah turun kembali lagi naik atas, keadaan kabut, kelihatan hujan deras, petir apa, terus turun lagi mau mendarat lagi nggak bisa. Akhirnya kita ke Palangkaraya. Ya, di bandara Balikpapan, tunggu mau 1 jam di bandara Balikpapan, kita tunggu sampai cuaca baik di Palangkaraya ini. Karena Palangkaraya keadaan hujan lebat, petir, kabut, itu nggak kelihatan. Dan jarak 100 meter juga nggak kelihatan, jadi nggak berani mendarat. Terus kita tunggu, ternyata saya berdoa terus, saya berserah pada Tuhan, saya berdoa terus. Ternyata luar biasa Tuhan itu, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan itu luar biasa bagi saya, sehingga bisa kembali ke Palangkaraya. Sampainya mau jam 5 sore. Iya, kita nggak ada makan, nggak ada jualan di pesawat, nggak ada minum apapun, tapi saya percaya Tuhan pertolongannya luar biasa untuk saya. Saya merasakan begitu luar biasa pertolongan Tuhan. Begitu juga ada satu lagi kesaksian saya, ada staf saya di kantor yang kemarin keadaan kena sakit kanker payudara, begitu luar biasa Tuhan menjamah dia agama Kahringan Hindu. Saya memberikan kesaksian bahwa jalan keselamatan adalah jalan ini. Saya bilang, Tuhan Yesus yang penyelamat kamu. Aku bilang terus, saya doa terus, saya gumul, saya beri kesaksian kepada beliau, namanya Ibu Pauline. Saya beri kesaksian terus, dia merasakan berjumpa sama Tuhan Yesus. Saya nyatakan itu Tuhan Yesus mengasihi kamu, menolong kamu. Ya Bu, mungkin Tuhan Yesus menyembuhkan saya. Iya, amin, amin, saya bilang. Habis itu begitu pada hari Kamis kemarin tanggal berapa ya, saya ke rumahnya, saya doain dia ke rumahnya, dia nangis, begitu luar biasa kerinduannya sama Tuhan Yesus. Pada akhir dia opname di rumah sakit, dia dalam keadaan pada saat itu detik-detik dia keadaan tidak sadar, terus dia sadar, dia menyatakan suaminya, dia panggil suaminya minta tolong panggilkan pendeta, saya masuk Kristen, tolong minta bantuan panggilkan pendeta, saya masuk Kristen dan perjamuan kudus. Begitu dia 2 hari ke depan dia akan diambil Tuhan dan dia dikubur secara Kristen. Itu luar biasa. Amen. Haleluya. Menyelamatkan umat, rasanya begitu luar biasa. Dia bukan sembuh dari sakit, tapi rohani dia akan disembuhkan oleh Tuhan, akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Saya percaya dia akan mendapatkan kerajaan sorga. Amen. Itu saja kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya boleh bersaksi Pak Hebron ya. Silakan Pak Devi. Ya, terima kasih Bu Kristi. Tadi waktu menyembah Tuhan ingatkan Roh Kudus yang sama akan melakukan pekerjaan yang sama. Ketika Tuhan melawat Petrus jalan di pintu gerbang, saya dikasih lihat saudara, dan dia bilang sama yang orang timpang itu, dibilang emas dan perak tidak ada padaku, tapi bangkitlah dan berdirilah dan berjalanlah. Saat itu yang pengemis itu pergi ke bait Allah, saudara. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang luar biasa, saudara. Amin. Dan saya percaya hari ini akan terjadi di hari-hari kembali, saudara. Dan itu masih ada sampai hari ini. Saya mau ceritakan satu kesaksian, mungkin 1-2 menit, Pak Hebron izin. Saya kejadian ini tahun 2000, saya menikah tahun 2010. Lalu istri saya Boru Simanjuntak, saudara, orang Batak, saya Ambon Manado. Lalu kami menikah 2 tahun kemudian, istri saya kena kista, saudara. Kena kista, dia bilang sakit, perutnya selalu sakit, saudara. Lalu kami ke dokter bilang kistanya seperti biji salak gitu. Lalu istri saya kita mencari, saudara, dari internet informasi yang ada. Waktu saya lihat, jadi pertama tuh ada kista 4 level, kemudian ada lemium 4 level, baru kanker 4 level. Terus saya bilang sama istri saya,
Jangan khawatir, kita punya Tuhan yang hebat. Saudara, dari hamba Tuhan yang ada namanya sampai hamba Tuhan tidak ada namanya, kami rindu, kami bilang tolong doakan. Jadi saudara, kalau kita minta tolong doakan kayak Pak Hebron ya, Pak tolong doakan, itu gak salah saudara, itu baik, itu bagus. Kenapa? Karena kita rindu Tuhan yang menyembuhkan, bukan Pak Hebron ya. Amin. Pak Hebron jadi alat Roh Kudus. Nah, saya percaya saudara, akhirnya waktu itu ketika tahun 2011 itu kami berdoa saudara, setiap hari saya tumpang tangan, saya ambil minyak urapan, saya doain dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya kita periksa ke dokter, dokternya Kristen saudara. Dia sambil periksa perutnya saudara, dia nyanyi ku telah mati dan tinggalkan di USG saudara ya, apa sih ya di layar monitor itu, ku telah mati dan tinggalkan, dia nyanyi cara hidup Bu, kistanya 2. Waduh, nambah saudara. Di situ saya tambah doa lagi saudara, nggak berhenti doa setiap hari, tumpang tangan tiap hari. Saya antri istri saya ke rumah sakit dari pagi jam 8 pagi, habis itu kita makan bubur gitu, kurang lebih dia di laser saudara, di laser ya, saya kurang tahu juga lasernya gimana, tapi di laser itu setiap hari Pak Bro, datang ke sana terus. 2000 itu kejadian November 2010. Nah, 3 bulan kemudian saudara, kami sampai ada satu hamba Tuhan yang profetik saudara, dia bilang sakitnya apa, kista, ditonjok saudara, dalam nama Yesus ya, modelnya beda-beda saudara. So sampai kejadian sampai jadi semua ya, kami rindu disembuhkan Tuhan, kami rindu sembuh Tuhan. Nah, singkat cerita 2011 Januari, minggu pertama saudara, saya sedang nonton TV saudara, istri saya dengan mertua saya pergi mamanya pergi ke rumah sakit Cikini di Jakarta saudara. Itu ada satu dokter, saya lupa dokter Togar atau ya itu saudara, dokter penyakit dalam. Lalu mereka periksa saudara, siang-siang saya di rumah lagi nonton TV saudara, lalu di telepon saya, Davis, kistanya hilang. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Amen. Haleluya. Hari itu saudara, saya nggak bisa nangis, saya nggak bisa ketawa. Saya cuma bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Air mata saya udah nggak bisa turun lagi. Kenapa? Karena tiap hari saya berdoa, Tuhan, proses itu udah 3 bulan saudara. Dan saya percaya mukjizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amen. Haleluya. Tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saat ini kita siapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biar tanah hati kita menjadi tanah hati yang subur, sehingga firman Tuhan yang disampaikan itu menjadi benih yang boleh bertumbuh. Mari untuk menyampaikan firman, saya persilakan kepada Bapak Pendeta Yehezkiel Hebron STH. Kepada Bapak, saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam komando. Shalom Bapak. Kita bersyukur kembali pagi ini kita dihadirat Tuhan untuk kita belajar firman ya, dari Tuhan sendiri melalui firman Tuhan. Kita berdoa, Tuhan ambil alih jam dan waktu pemberitaan firman, roh pewahyuan yang daripada Roh Kudus, roh hikmat, roh pengertian, kiranya mengambil alih sepenuhnya hamba-Mu, lidah mulutnya, hati pikirannya, dan juga firman-Mu, agar sungguh-sungguh lewat kebenaran firman, Roh Kudus sendiri akan berbicara buat setiap kami. Tuhan, ampuni segala dosa kami, sucikan hati kami, biar hati kami jadi tanah yang subur, agar benih firman Tuhan ini boleh tertanam, bertumbuh, berakar. Kami berdoa Tuhan, biarlah kuasa firman-Mu mengubah paradigma, mindset-mindset yang salah buat setiap kami, sehingga hidup kami, bahkan pekerjaan pelayanan kami menjadi satu pekerjaan pelayanan berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya akan berbicara tentang satu tema yaitu Tuhan kasih, yaitu dunia pelayanan. Saudara, mari kita akan lihat dulu firman di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ya. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 9 ya. Silakan multimedia bisa bantu tayangkan. Kita akan baca 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 ya. 1 Korintus 3 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan bantu bacakan. 1, 2, 3. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan,
Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah dan kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ya, sampai di situ saja. Kemudian satu ayat lagi kita melihat saudara dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Tolong dibuka. Efesus 2 ayat yang ke-10. Ya. Tolong dikayangkan sekali lagi. Efesus 2 ayat 10 saya bacakan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Terima kasih. Ya. Saudara, dunia pelayanan. Saudara, setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara itu dipanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan. Karena di situ dengan jelas dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau tugas kita sudah selesai, waktu saudara dan saya diselamatkan Tuhan jadi anak Tuhan, Tuhan sudah panggil kita semua ke surga. Tapi karena tugas kita belum selesai, makanya ayat itu masih bersambung. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus, dikatakan untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik seperti apa? Yaitu dikatakan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ada pekerjaan pelayanan yang saudara Tuhan siapkan buat kita. Dan saudara dipanggil untuk melayani. Karena itu saudara di Menara Doa Segala Bangsa, semua saudara bisa pelayanan. Ya, tidak ada yang bisa alasan, Pak, saya nggak bisa pelayanan. Ya, karena saya buta huruf. Contoh seperti itu. Ya, kalau saudara misalnya katakan kasarnya ekstrimnya buta huruf, ya, nggak bisa baca, saudara masih bisa berdoa. Ya, saudara masih bisa berdoa. Dan saya yakin saudara tidak ada satupun di sini yang nggak bisa baca. Semua pasti bisa baca. Pelayanan yang paling gampang semua orang bisa apa? Yaitu berdoa. Berdoa syafaat. Karena itu saudara yang belum pelayanan, saudara harus ambil bagian dalam pelayanan. Karena saudara ini dipanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan kalau sekarang ini saudara ditempatkan di Menara Doa Segala Bangsa, itu bukan kebetulan. Tapi memang saudara dibawa oleh Tuhan untuk melayani khususnya mungkin dalam bidang doa. Sebagai tentara-tentara doa Kristus. Mungkin ada saudara dipanggil untuk melayani dalam bidang konseling, untuk pelayanan pemulihan. Bahkan mungkin juga ada di antara saudara yang dipanggil untuk menjadi pelayanan di dalam bidang penginjilan, ya, atau di Lumbung Yusuf, ya, untuk berbagi berkat kepada hamba-hamba Tuhan dan mereka membutuhkan. Saudara, intinya semua saudara dan saya ini dipanggil pelayanan. Dan saudara, kita tidak boleh alasan kita sibuklah, kita nggak ada waktu dan sebagainya. Karena saudara, hidup kita ini ya yang menentukan bagaimana kehidupan kita selanjutnya pada waktu kita sudah dipanggil Tuhan. Ya, keadaan kita di surga rumahnya seperti apa? Rumahnya bagus, rumahnya indah, rumahnya mewah, ya.
harta kita di sorga nanti banyak atau tidak, itu tergantung pelayanan salah satunya yang kita kerjakan waktu kita masih hidup ini. Karena itu saudara, mari ya, saudara yang belum melayani Tuhan, ikut saudara ya. Kesempatan ada terbuka untuk saudara melayani pekerjaan Tuhan. Saudara harus ambil bagian dalam pelayanan. Demi untuk apa? Demi untuk masa kekekalan kita nanti, ya, supaya kita benar-benar di sorga punya banyak harta dan juga punya rumah yang indah, ya. Jangan sampai saudara kita ke sorga, rumah kita jelek, kita tidak punya apa-apa di sana, ya. Karena di dunia ini kita tidak mau melayani akan pekerjaan Tuhan. Nah, tetapi saudara, pelayanan yang kita masuki itu punya dunia sendiri, saudara. Nah, ini yang kita mesti mengerti, saudara. Karena itu bagi saudara yang belum melayani dan mau masuk dalam pelayanan, atau mungkin yang sudah melayani Tuhan bertahun-tahun, melayani pekerjaan Tuhan, ataupun yang belum lama melayani pekerjaan Tuhan, saudara harus tahu dunia pelayanan itu berbeda dengan dunia yang lain. Ya, saudara, dunia pelayanan itu berbeda dengan dunia bisnis. Dunia pelayanan itu berbeda dengan dunia kerja. Dunia pelayanan itu berbeda dengan dunia entertain, dunia hiburan. Apalagi saudara, dunia pelayanan itu berbeda dengan yang namanya dunia politik. Karena itu saudara, kita jangan membawa kebiasaan kita dalam dunia bisnis karena kita seorang pengusaha, atau kita membawa dunia entertain, ya, apalagi dunia kerja dan dunia politik ke dalam dunia pelayanan. Karena ini adalah satu dunia yang berbeda, bahkan bertentangan, saudara. Ya. Bedanya di mana? Karena dunia pelayanan itu adalah dunia khususnya Tuhan. Dunia pelayanan adalah dunia di mana wilayah hadirat khusus Tuhan dan para malaikat Tuhan itu tinggal, dia berada secara khusus. Karena itu saudara, kita jangan bawa gaya ataupun cara-cara kita di dalam dunia bisnis, dunia kerja, dunia hiburan, bahkan juga dunia politik masuk di dalam pelayanan. Karena itu sangat berbahaya sekali. Berbahayanya kenapa? Karena kita nanti akan berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan Tuhan. Sebagai bos, sebagai pemilik gereja, sebagai pemilik pelayanan, sebagai pemilik persekutuan ataupun menara doa seperti ini. Apalagi saudara, saya berulang tekankan kepada saudara bahwa menara doa segala bangsa ini milik Tuhan. Bukan milik pendeta, bukan milik gembala, bukan milik Pak Ebrok, ini milik Tuhan. Ya. Karena itu saudara, dunia pelayanan dunia kudus. Dunia sakral. Kenapa? Dunia sakral, kenapa dunia pelayanan itu dunia kudus? Karena di sini Tuhan hadir. Tuhan bertahta. Dan Tuhanlah yang memimpin akan pekerjaan pelayanan. Kalau itu di dalam gereja sama saja, ya. Dunia pelayanan dalam gereja itu adalah dunianya Tuhan. Tuhan jadi kepala dalam gereja. Pelayanan di mana saja dan apa saja kita harus sadar itu dunianya Tuhan. Itu sakral banget, kudus. Karena itu kita tidak boleh sembarangan. Kita jangan membawa kebiasaan-kebiasaan kita dalam dunia bisnis, dunia kerja, dunia hiburan, dunia politik masuk jadi gaya. Kita mengadopsi cara-cara dunia ini masuk di dalam pelayanan. Karena itu saudara, kita akan berurusan dengan Tuhan, akan berhadapan dengan Tuhan. Ya. Karena itu saudara tidak boleh. Karena itu saudara, kita benar-benar saudara harus saudara mengikuti cara Tuhan berdasarkan prinsip Tuhan di dalam gaya kita melayani ataupun di dalam cara kita melayani dalam satu pekerjaan Tuhan. Katakanlah seperti dalam pelayanan di menara doa segala bangsa ini, saudara. Ya, karena saudara, ya, dunia pelayanan itu bukan dunia bisnis. Ya, kita akan lihat, saudara. Ya,
Dunia pelayanan itu, saudara, itu bukan bisnis. Ya. Dunia pelayanan bukan dunia bisnis. Karena itu, saudara, apa firman ajarkan? Mari kita lihat, saudara, dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 1 dan kedua. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 dan ayat yang kedua. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 dan kedua. Silakan siapa mau bantu baca? 1 Petrus pasal 5 ayat 1 dan kedua. Aku Silakan. 1 Petrus 5 ayat 1-2. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Amin. Ya. Karena dunia pelayanan ini bukan dunia bisnis, saudara. Karena itu sangat diharamkan. Kalau saya pakai istilah haram, itu tidak boleh. Dalam pelayanan itu kita punya motivasi mencari keuntungan. Siapapun kita yang melayani, pendeta, gembala, saya pribadi, penatualah, pengurus, tidak boleh melayani dengan motivasi untuk mencari keuangan, untuk mencari keuntungan. Tidak boleh sama sekali. Di situ dikatakan harus dengan satu motivasi pengabdian diri. Kalau kita mau cari untung, jangan di pelayanan. Kalau kita mau cari duit, jangan di pelayanan. Terjun ke dunia bisnis. Di situ dunianya, saudara dan saya cari duit, cari keuntungan. Itu yang benar. Tapi dunia pelayanan, apakah itu di gereja, di persekutuan, di menara doa, di yayasan, dimanapun yang namanya pelayanan, saudara, kita tidak boleh, saudara, mencari ataupun memiliki motivasi untuk mencari keuntungan, mencari uang. Itu tidak boleh. Ya. Karena itu, saudara, firman Tuhan katakan dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dan 25, tolong dibuka. Kolose pasal 3 ayat 23 dan 25. Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 25. Silakan siapa mau baca. Satu orang baca dengan suara keras, silakan. Kolose pasal 3 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang muka. Amin. Ya. Di situ dikatakan apapun juga yang kita lakukan dalam pelayanan, itu lakukan untuk siapa? Untuk Tuhan. Motivasi karena cinta kita kepada Tuhan. Motivasi karena kita mau mengabdi kepada Tuhan. Ya. Dan saudara, kita tidak perlu punya motivasi cari keuntungan ataupun cari uang. Itu kita sebagai hamba Tuhan yang melayani Tuhan, siapapun kita, apakah kita gembala, penatua, diaken ataupun pengurus, itu dikatakan Tuhan itu akan menentukan bagian untuk kita sebagai apa? Sebagai upah. Dan upah atau berkat keuangan itu bukan harus dari pelayanan itu, saudara. Dari siapa? Dari Tuhan. Karena itu, saudara, selama saya puluhan tahun terjun dalam pelayanan, saya nggak pernah lihat orang kaya, orang miskin. Saya layani sama aja, saudara. Karena saya tahu berkat saya itu bukan dari orang kaya. Tapi berkat saya itu dari Tuhan. Ya. Jadi tidak ada saya mau memprioritaskan, wah karena dia kaya, saya prioritaskan, saya utamakan. Nggak ada, sama aja, saudara.
Apalagi saudara, selama puluhan tahun saya dalam pelayanan, yang pelihara saya Tuhan. Lewat siapa? Lewat semut. Tahu lewat semut? Ya. Bukan lewat gajah, tapi lewat semut. Ya. Jadi yang sering justru dipakai Tuhan memberkati saya itu orang-orang biasa aja. Ya. Yang memang punya hati memberi untuk hamba Tuhan, punya hati memberi untuk mendukung pekerjaan pelayanan. Amin. Nah, kita tidak boleh punya motivasi cari uang, cari keuntungan, saudara. Saudara, dulu saya ketawa juga ya. Ada satu orang bapak tukang beca dia ya. Ya. Dia ikut komsel lah. Dia tiap harinya cari duit ya beca. Ya karena bapak ini pinter ngomong lah apa semua. Akhirnya satu saat dia disuruh bawa renungan firman di komsel gitu ya. Selesai dibawa renungan firman komsel, ya oleh pemilik rumah dikasih angpau lah ya, seperti itu. Terus dia bersaksi, sudah puji Tuhan, sudah ya. Dia bilang, Tuhan berkati saya. Ya sekarang saya punya kerja 9. Di samping bawa beca, saya bisa ngisi firman Tuhan, diundang, saya bisa dikasih PK. Saudara, ini saudara pemahaman yang salah, saudara ya. Kita pelayanan bukan kerja 9 mau cari duit, bukan saudara. Itu adalah panggilan hidup kita dalam rangka kita apa? Mau berterima kasih. Untuk kasih Tuhan Yesus yang begitu dahsyat, yang sudah mati selamatkan kita. Kalau enggak gitu kita akan neraka. Kita berikan hidup kita, bahkan semua yang ada pada kita nggak bisa balas cinta kasih Tuhan. Yang sudah rela mati dan bangkit demi pengampunan dosa, keselamatan kita. Nah, jadi saudara, ini yang benar-benar saudara kita harus perhatikan ya. Jadi dalam pelayanan saudara itu kita tidak boleh motivasi untuk mencari keuntungan, untuk mencari uang. Kalau mau cari keuntungan, cari uang, pergi bisnis, pergi kerja di dunia marketplace sana. Di sanalah tempat kita mencari uang, cari kekayaan ya. Kemudian saudara, karena dunia pelayanan ini bukan dunia bisnis, karena itu saudara kita tidak boleh mengadakan satu program pelayanan untuk mencari keuntungan materi keuangan. Itu nggak boleh. Ayo ya kita bikin KKR supaya orang datang banyak, supaya duitnya persembahan masuk banyak. Nggak boleh saudara. Ya, nggak boleh motivasi-motivasi yang seperti itu. Jadi kalau kita mengadakan satu program apapun, ya, itu benar-benar saudara, itu harus Tuhan yang suruh. Ya, kita mengadakan KKR, kita mengadakan seminar, kita mengadakan acara apapun yang mungkin menarik bagi orang untuk ikut, boleh. Tapi karena Tuhan suruh untuk memberkati umat Tuhan yang hadir itu. Bukan untuk supaya kita dapat persembahan banyak. Ya. Bukan supaya kita dapat keuangan yang banyak. Bukan, saudara. Ya, biasa aja. Biasa. Ya. Kita pun di dalam menara doa segala bangsa ini, karena kita punya visi misi kingdom business untuk transfer of wealth, itu tidak boleh saudara kita mengadakan itu untuk keuntungan kita pribadi. Nggak boleh ya. Yang ada adalah saudara, kalau kita mengadakan satu program tertentu yang bersifat memang di dalamnya ada unsur keuangan, itu harus dengan satu tujuan untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada siapa? Jemaat Tuhan ataupun umat Tuhan. Karena itu salah satu visi kita untuk Kingdom Business Transfer of Wealth itu adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada jemaat Tuhan yang menjadi anggota di menara doa segala bangsa. Kita lihat saudara dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 34 dan 35. Ya. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 34 dan 35. Tolong ditayangkan. Kisah Rasul pasal 4 ayat 34 dan 35. Silakan satu orang baca. Kisah 4 ayat 34 sampai 35. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa
dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Amin. Mut, Pak, mut. Ketutup. Ketutup, Pak. Tak ada suara, Pak. Coba tetap ditayang tadi ayat tadi. Ayat tadi. Ya. Dikatakan di situ apa? Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Ayat 34, 35. Ya, dikatakan tidak ada yang berkekurangan. Dahsyat enggak? Dahsyat. Jemaat mula-mula itu yang digembalakan para rasul Tuhan, itu enggak ada yang kekurangan. Kenapa enggak ada kekurangan? Karena kalau ada orang-orang kaya atau orang-orang yang punya harta berada, mereka jual rumah dan tanah, dan dikatakan apa? Mereka letakkan itu di bawah kaki rasul-rasul. Jadi ingat ya, rasul-rasul itu lebih bernilai, lebih memiliki harga dibanding uang yang kita persembahkan, berapapun itu. Makanya saudara, jemaat itu saking hormatnya kepada rasul-rasul Tuhan, mereka tidak sok gitu ya, sok bos gitu, sok banyak duit ya. Ini Petrus, saya sumbang buat kamu nih ya, buat pelayanan kamu. Tidak ada saudara. Ini Rasul Yohanes, ini saya sumbang ya, saya jadi donatur, saya ngebosi buat pelayanan kamu. Tidak ada saudara. Dikatakan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Bayangkan uang hasil penjualan tanah dan rumah, dikit enggak uangnya saudara? Banyak sekali kan? Kalau kita hitung sekarang mungkin ratusan juta bahkan miliaran. Ya, sak kantong kali uangnya, atau beberapa kantong kresek, atau sak koper. Mereka dengan rendah hati taruh di bawah kaki rasul-rasul. Nah saudara, uang itu dibuat apa saudara? Bukan dibuat beli rumah sama rasul-rasul. Petrus, Yohanes, gimana nih uang yang masuk, terima banyak nih MM-an. Ya, kita beli rumah ya. Ya, kita bagi-bagi beli. Amin. Gak ada saudara. Rasul-rasul itu tidak memperkaya diri. Dikatakan lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan apa? Sesuai dengan keperluannya. Nah, gereja sekarang kenapa enggak ikut ini gitu loh? Kenapa enggak tiru? Ini kan teladan rasul-rasul Tuhan. Mereka enggak ada tuh bingung. Saudara, makanya saudara kalau baca Alkitab ya, dalam kitab Injil, saya enggak lihat sama sekali itu jemaat Tuhan sumbang uang lalu rasul-rasul pakai buat beli rumah. Ya, atau buat di deposito, disimpan. Tidak ada saudara. Dikatakan oleh firman dikasih dan didistribusikan ya kepada jemaat yang kekurangan, yang membutuhkan. Nah, inilah saudara yang firman katakan, karena dunia pelayanan itu bukan dunia bisnis. Jadi saudara, kita tidak boleh mengadakan satu kegiatan, satu program untuk cari keuntungan pribadi. Tidak ada. Bahkan kita melihat saudara, ya, rasul-rasul pada waktu ada jemaat Tuhan yang digerakkan jual tanah, jual rumah, kasih uang ke rasul-rasul. Mereka pakai itu untuk apa? Kesejahteraan anggotanya. Karena itu saudara, kalau kita bikin kingdom business, karena pas kita punya visi misi kingdom business untuk transfer of wealth, jangan punya pikiran negatif. Pak Ebron sekarang udah mamon. Pak Ebron sekarang udah berubah, nggak seperti dulu lagi. Ya, saya ketawa saudara. Visi misi yang kita dikasih Tuhan ini, salah satunya adalah apa? Untuk memberikan kesejahteraan, memberikan kemakmuran kepada saudara sebagai jemaat Tuhan yang jadi anggota di Menara Doa Segala Bangsa. Itu tujuannya. Tujuan lain apa? Tujuan lain adalah supaya kita jadi berkat melalui lumbung Yusuf kepada banyak hamba Tuhan dan pelayanan misi. Itu tujuannya. Ya.
Dan tujuannya kita support semua usaha pekerjaan saudara supaya saudara berhasil. Usaha saudara jadi wadah buat transfer of wealth. Makanya kita doain selalu. Bisnis usaha pekerjaan bagi saudara yang sudah mendaftarkan usahanya, nama perusahaannya di daftar list. Ya, di Menara Doa Segala Bangsa yang list itu dikeluarkan oleh tim Kingdom Business. Nah, ini yang kita mesti ngerti, saudara. Jadi nggak boleh kita mengadakan satu program yang untuk memperkaya pendetanya, gembalanya, atau pengurusnya. Nggak boleh. Ya, harus betul-betul dengan satu motivasi tulus, murni, suci, untuk memberikan kesejahteraan kepada jemaat Tuhan sebagaimana yang dilakukan oleh rasul-rasul. Kita lihat contoh lagi, saudara, dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 1-3. Ya. Tentu saya harap ada pendeta-pendeta gembala yang dengar rekaman ini mungkin, ya, atau yang ikut lewat live streaming. Saya harap saudara bikin program lah gereja, ya, untuk kesejahteraan umat Tuhan. Tentu tanya Tuhan, programnya apa, bukan ikut-ikutan. Karena saya dengar sudah di luar sana banyak yang suka ikut programnya MDSP. MDSP bikin acara Prophetic Night, yang lain ikut. Haleluya. Nanti bikin acara apa lagi, nanti pada ikut. Nah, bukan begitu, saudara, ya. Kita kalau mengadakan satu program di Menara Doa Segala Bangsa bukan ide yang baik, tapi benar-benar berdasarkan visi Tuhan, berdasarkan tuntunan Tuhan. Karena kita yang jadi pemimpin-pemimpin di Menara Doa Segala Bangsa, ya, baik para gembala maupun juga para penatua, ini adalah pemimpin-pemimpin yang visioner, punya visi. Ya. Karena memang jadi pemimpin itu harus punya visi. Kalau nggak gitu, pelayanan tidak bisa maju, tidak bisa berkembang. Ya, kita lihat sudah dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya. Ayat 1-3. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu." Ya. Jadi saudara, bahkan sampai saudara, rasul-rasul itu bentuk diaken namanya. Pengurus khusus melayani untuk memperhatikan kesejahteraan jemaat Tuhan yang kekurangan. Di situ katakan para janda lah, orang tua dan sebagainya. Nah itu. Jadi benar-benar saudara, kita di dalam pelayanan, di gereja, di Manado, di mana aja lah. Ya, kita harus bekerja memang sesuai dengan visi misi. Tapi kalau kita mengadakan satu program yang berhubungan dengan bisnis, dengan keuangan, itu harus punya motivasi murni tulus untuk kesejahteraan jemaat Tuhan, umat Tuhan. Dan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk mencari keuntungan atau memperkaya diri. Ya. Karena itu saudara, karena dunia pelayanan itu bukan dunia bisnis, makanya saudara tidak boleh para gembala, penatua dan majelis gereja menjadikan gereja dan pelayanan sebagai perusahaan miliknya atau untuk memperkaya diri. Itu nggak boleh. Tetapi kita harus akui saudara, ada banyak gereja yang diperlakukan seperti perusahaannya pendeta itu atau gembala itu. Saudara, makanya pendeta-pendeta kalau ngundang saya khotbah di gerejanya paling ngeri kalau saya berkicau seperti ini. Karena ini mengganggu kenyamanan mereka. Nggak boleh saudara. Dunia pelayanan gereja Tuhan yang kita pimpin, kita gembalakan, kita layani, tidak boleh dijadikan seperti perusahaan kita. Saudara, pendeta gembala ini harus sadar. Ya, kita ini mempertaruhkan nyawa kita, keselamatan kita. Karena gereja, karena pelayanan persekutuan Menara Doa, itu milik Tuhan. Bukan milik pendeta gembalanya. Itu milik Tuhan, termasuk asetlah gedung gereja,
mungkin gedung pastori dengan segala uang-uang yang ada di dalamnya. Dengan segala harta, itu milik Tuhan. Karena itu saudara, kita melihat kadang-kadang ada gedung gereja yang dijual, kan gitu ceritanya. Kenapa kok gedung gereja bisa dijual? Karena jemaatnya sudah nggak ada. Ya. Itulah karena bikin gereja jadi punya sendiri, jadi hak milik pribadi. Khususnya ini gereja-gereja Pentakosta yang seperti itu. Kalau gereja Protestan, setahu saya nggak ada. Walaupun memang ada kasus-kasus tertentu. Nah, ini namanya saudara, kalau kita menjadikan gereja atau pelayan itu seperti perusahaan, ini saudara, kita berhadapannya dengan Tuhan. Memang belum sekarang sih, nanti di akhirat nanti. Saya kok curiga ya, bukan ke surga malah ke neraka nanti. Ya. Karena kita mengambil apa yang jadi milik Tuhan jadi milik kita gitu. Kan ngeri kan? Gereja adalah milik Tuhan, aset-asetnya, duitnya milik Tuhan. Jemaat juga milik Tuhan, kita bilang milik kita. Berarti kita rampok apa yang dipunya Tuhan kan. Padahal kita ini cuma hambanya Tuhan. Cuma karyawan, cuma pegawainya. Makanya kalau ada yang ngomong, Pak Ebron saya layani, saya urus jemaatnya Pak Ebron. Tunggu dulu, jangan bilang jemaat Pak Ebron. Jemaatnya Tuhan Yesus. Oh iya benar Pak. Ya. Nah, ini saudara kita mesti pahami ya. Ya. Karena itu saudara, dalam 1 Korintus 1 ayat yang kedua, ya di situ dikatakan kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Ya, perhatikan 1 Korintus 1 ayat yang kedua, dikatakan kepada jemaat Allah di Korintus. Ini jemaat saudara, dalam terjemahan itu church ya, gereja Tuhan. Ya, jadi gereja itu betul-betul saudara itu milik Tuhan, saudara. Saudara, saya banyak dengar ya. Katakan misalnya ya, suaminya meninggal, yang ganti jadi gembala gereja istrinya. Padahal istrinya itu tidak bisa jadi gembala. Sehingga jemaatnya ratusan akhirnya habis, saudara. Ya. Karena yang jadi gembala itu istrinya, sedangkan istrinya tidak punya panggilan ataupun tidak punya kemampuan jadi gembala. Sehingga jemaat yang ratusan habis. Nah, ini model-model gereja yang diperlakukan seperti perusahaannya sendiri. Dan ada banyak kejadian-kejadian seperti ini. Begitu gembalanya sudah tua, nggak bisa atau meninggal, anaknya dipaksa ganti. Karena gerejanya besar, asetnya banyak, anaknya dipaksa, dikarbit jadi pendeta, jadi gembala. Padahal tidak bisa, padahal nggak ada panggilan untuk itu. Nah, ini yang namanya saudara, gereja dijadikan seperti perusahaannya. Tapi di atas mimbar berkoar-koar ngomong gereja ini milik Tuhan. Gereja ini punya Tuhan. Nah, ini saudara, mengapa gereja itu butuh reformasi ya di sini, saudara. Supaya gereja benar-benar dengan segala aset itu kembali jadi milik Tuhan. Dan itu hanya bisa kalau gembala gereja itu bukan gembala tunggal, tapi gembala kolektif, 5 jawatan. Ya, sehingga tidak ada satu orang pribadi yang merasa itu milik dia. Kalau banyak orang tidak bisa, ya, seperti itu. Karena manusia itu punya kelemahan di situ. Nah, saudara, ini yang kita harus ngerti. Karena dunia pelayanan, gereja, persekutuan, yayasan, menara, itu semua milik Tuhan, saudara. Ya. Dan kita yang ada di dana hanyalah hamba, hanyalah doulos, hanyalah budak-budaknya Tuhan yang memang kita harus mengerjakan apa yang diperintah oleh Tuhan kita. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Kemudian saudara, selanjutnya saudara, yang kedua, dunia pelayanan itu bukan dunia kerja. Saudara ingat ya. Kalau tadi saya katakan dunia pelayanan bukan dunia mistis, kedua, dunia pelayanan itu bukan dunia kerja. Kalau gitu apa dong Pak? Karena dunia pelayanan bukan dunia kerja, kita tidak boleh saudara memperlakukan jemaat atau mereka yang melayani di bawah otoritas kita itu seperti karyawan kita. Tidak boleh. Ya. Coba kita lihat saudara dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ketiga. Ya. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ketiga.
Tolong buka 1 Petrus pasal 5 ayat yang ketiga. Silakan siapa mau baca? 1 Petrus pasal 5 ayat yang ketiga, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ya. Amin. Dikatakan apa? Jangan apa kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepada kamu. Ya. Jadi kita jangan bersikap seperti bos yang memerintah karyawan. Tidak boleh, saudara. Ya. Karena dunia pelayanan itu bukan dunia kerja seperti itu caranya. Ya. Kita memerintah, ya, seperti bos. Kita marah-marah. Mana ada, saudara? Dalam pelayanan kita itu tidak boleh marah-marah. Ngamuk-ngamuk itu tidak boleh, saudara. Ya, walaupun kadang-kadang memang kita kadang-kadang timbul jengkel juga, tapi tetap kita harus ada penguasaan diri. Ya saya ngakui kadang-kadang saya juga jengkel juga. Ini gimana sih ngurus pelayanan kasarnya kok nggak ini ya. Tapi saya harus menahan diri. Karena apa? Dunia pelayanan itu bukan dunia kerja. Kalau dunia kerja biasa tuh bos marahin karyawan atau atasan marahin bawahannya biasa. Tapi di dalam dunia pelayanan nggak bisa seperti itu. Nah ini yang saya bilang saudara, kebiasaan-kebiasaan di dunia kerja. Kalau saudara di dunia kerja, saudara jadi manajer, saudara jadi bos, saudara jadi atasan. Jangan bawa kebiasaan ini dalam pelayanan. Apalagi saudara merasa saudara banyak uang, orang kaya, lalu saudara seenaknya marahi orang. Nggak boleh saudara. Ya, karena firman Tuhan ajarkan dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-9, tolong dibuka 1 Korintus 3 ayat 9. Ya. 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. 1 Korintus 3 ayat yang ke-9 dikatakan apa di sana? Silakan siapa mau baca? 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Karena itu kami adalah kawan Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ya. Di situ dikatakan oleh firman, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sudah perhatikan kata daripada Rasul Paulus, kami ini kawan sekerjanya Tuhan. Dalam pelayanan aja saudara, Tuhan menganggap saudara dan saya ini partner, rekan kerja. Nah siapa kita yang mau bilang orang-orang dalam tim kita itu anak buah kita, pegawai kita, karyawan kita. Kita perlakukan seperti itu. Tuhan aja menganggap kita ini sejajar, seolah-olah seperti partner, rekan. Jadi sangat tidak pantas kalau kita dalam pelayanan kita merasa otoritas lebih, kita memperlakukan yang di bawah kita seperti karyawan kita atau pegawai kita, sehingga kita marah-marahin dan sebagainya. Tidak boleh saudara. Bukan berarti juga yang di bawah otoritas tidak menghargai. Harus saudara menghargai, menghormati otoritas. Karena kalau tidak menghargai otoritas, tidak menghormati, tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh otoritas yang di atas kita dalam pelayanan, misalnya gembala, penatua ngomong, kita nggak mau dengar, ya itu tidak benar saudara. Ya itu dosa juga, karena akan membawa kekacauan dalam pelayanan. Ya, jadi harus kita mengerti saudara, bagaimana timbal baliknya. Kita sebagai yang memegang otoritas, kita tidak boleh memperlakukan mereka yang ada di bawah otoritas kita seperti karyawan kita. Di samping itu kita juga yang di bawah harus menghargai, hormat, dan tunduk kepada otoritas yang ada di atas kita. Ya. Kemudian saudara, karena dunia pelayanan itu bukan dunia kerja, kita tidak boleh hanya mau pelayanan tapi tidak mau beribadah. Itu nggak boleh. Karena itu saudara, saya kalau diundang khotbah kemanapun saudara, saya akan datang tidak telat. Dan saya akan melayani khotbah, selesai khotbah, saya tunggu sampai ibadahnya selesai. Saya nggak ada di tengah selesai khotbah, saya pamit ya, saya pergi, nggak ada saudara. Karena itu mereka yang melayani sebagai worship leader di kita, ya, saya gampang sih saya melihat, ini orang ini memperlakukan dunia pelayanan seperti apa. Ya kadang-kadang mereka, apa ya Bro, izin ya karena kita ada pelayan tempat lain. Oke lah yang model begitu. Tapi kalau hanya tujuannya saya jadi WL di MDSP, selesai WL saya tinggal pergi. Oh sorry aja. Next kita nggak mau lagi.
Karena dunia pelayanan itu saya bilang dunia sakral, di mana Tuhan hadir. Dan pelayanan itu adalah bagian dari ibadah dan tujuannya untuk ibadah. Nah, kalau kita hanya berkhotbah doang, selesai khotbah kita tinggal pergi, atau kita hanya jadi WL aja, selesai WL kita tinggal pergi, ya kita nggak perlulah di sini. Tuhan juga nggak butuh. Tuhan nggak butuh pengkhotbah seperti itu. Tuhan tidak butuh pendeta-pendeta seperti itu. Tuhan tidak butuh WL-WL seperti itu. Walaupun hebat sekali, khotbahnya ciamik, ya, dahsyat, ya, mimpin punya luar biasa. Tapi kalau hanya untuk pelayanan doang, hanya untuk kerja kasarnya, tapi tidak mau ikut ibadah, maaf, Tuhan tidak butuh. Ya. Nah, saudara, ini yang kita harus mengerti. Karena dunia pelayanan itu bukan dunia kerja, saudara. Ya. Kalau kita kerja, ya sudah, selesai kita kerjain, ya tinggal ini. Tapi pelayanan itu pekerjaan yang merupakan bagian ibadah dan tujuan ibadah. Karena itu kita harus ikut sampai selesai. Karena itu saya tidak pernah, saudara, ya, khotbah di satu tempat itu selesai khotbah saya tinggal pergi, padahal ibadahnya belum selesai. Saya tidak mau, saudara, karena saya takut, saya ngerti, saudara. Ya. Nah itu. Kemudian, saudara, yang ketiga, ya. Karena dunia pelayanan itu bukan dunia kerja, kita tidak boleh mentaati dan menerapkan job description yang kaku dan tidak fleksibel. Itu nggak boleh. Ya. Job description harus ada supaya ada ketertiban, tidak tumpang tindih dalam pelayanan. Tapi saudara, tidak boleh kita menerapkan satu job description yang kaku. Ya. Ini ya, ini job saya, kamu jangan ambil job saya, kamu jangan langkai job saya. Saudara, ini dunia pelayanan, bukan dunia kerja. Kita ini harus saling membantu, saling menopang. Ya, saudara, nggak bisa, saudara, kita terapkan model seperti itu di dalam dunia pelayanan. Kenapa? Di dalam dunia pelayanan itu kita mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Di dalam pelayanan itu, saudara, kita tidak melayani sendiri, ada satu tim. Dan semua ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena itu kita tidak boleh diterapkan oleh job description yang kaku. Seolah-olah itu kayak pagar gitu. Ada yang lompat pagar kita langsung marah. Ya, kalau maling masuk rumah kita lompat pagar, kita lapor polisi pun betul. Tapi kalau dalam pelayanan, saudara, itu jangan. Ya, jangan menerapkan aturan-aturan yang kaku, yang tidak fleksibel. Amin. Kalau memang ada teman kita, mungkin rekan kita, dia terlanjur, dia tanpa sengaja atau apa, dia mengerjakan pekerjaan kita, kita bersyukur. Oh, terima kasih ya, kamu sudah bantu saya, udah ringankan kerjaan saya. Ya, apalagi saudara, di kita ini, saudara, yang pengkhotbahnya ini kan gonta-ganti terus tiap hari, ya. Nah, pembicara itu kan modelnya macam-macam. Kadang-kadang dia kasih tema udah mendadak. Nah, ini kan flyernya mesti dibikin. Ya, kalau kita berpatokan kepada job description, ya, semua harus masuk H- sekian baru bisa bikin flyer, kan repot. Nah, kadang-kadang mungkin ada orang lain yang terpaksa kerjakan tugas kita. Nah, itu kita harus maklumi aja gitu loh. Tidak usah dipersoalkan. Karena ini bukan dunia kerja, ini dunia pelayanan, dunia kudus Tuhan. Dan tidak boleh ada pertengkaran, perselisihan kanal seperti itu. Karena itu, saudara, di dalam firman yang kita baca, jemaat yang digembalakan oleh Rasul Paulus sendiri, ya, ingat. Di sana ada apa? Ada perselisihan, ada perpecahan. Karena itu, saudara, Rasul Paulus menulis surat Korintus yang kita sudah baca tadi untuk jemaat Tuhan dan para pelayan Tuhan di Korintus itu mereka sadar, ya, dunia pelayanan itu beda dengan dunia kerja, dengan dunia politik, dengan dunia bisnis. Makanya Rasul Paulus tulis surat itu untuk tertibkan mereka. Ya. Nah, ini yang kita mesti benar-benar pahami, saudara. Ya. Kemudian selanjutnya, saudara, di dalam dunia pelayanan ini, saudara, karena dunia pelayanan itu bukan dunia kerja, kita dalam pelayanan. Tapi kita tidak boleh ada satu sikap gila hormat dalam pelayanan, ya. Memang, saudara, kita harus, saudara, etika, ya. Kita jangan mengerjakan tugas job mereka yang lain. Memang jangan, ya.
Kalau kita mungkin mau bantu, mau kerjakan, memang kita mesti permisi. Cuma kadang-kadang manusia ini kan lupa, nggak sengaja. Ada faktor-faktor seperti itu. Nah, kita nggak usah marah-marah, saudara. Nggak usah tersinggung. Nggak usah dipertengkarkan hal seperti itu. Ya. Karena apa? Dalam pelayanan itu kita itu saling membantu, saling menopang, saling mengisi. Itu. Ya. Kita memang harus menghormati ya tugas rekan kita. Kita tidak boleh melangkahi, kita pamit. Tapi kadang-kadang kita ini lupa. Ya. Saya ini kadang-kadang juga suka lupa, saudara. Ya. Saya misalnya mengusul kerja, kamu kerjain ya. Saya lupa bahwa itu kerjanya si B. Nah, itu faktor-faktor seperti itu faktor-faktor kelemahan manusia yang kita mesti maklum. Ya. Ya, sehingga sudah ya. Tidak usah dipersoalkan hal seperti itu ya. Kalau ada saling minta maaf ya sudah selesai ya. Nah itu. Ya. Karena itu saudara dalam pelayanan ini yang kita harus ingat, jangan punya asumsi negatif. Jangan punya persepsi negatif terhadap rekan pelayanan. Ya. Jadi kalau ada hal-hal yang jadi ganjalan, kita datang, kita tanya baik-baik. Ya, kita minta informasi yang jelas. Karena sering saudara hal seperti ini saudara dipakai setan untuk membuat kita berselisih, bertengkar, adu domba satu dengan yang lain. Ingat, asumsi itu saudara kalau positif bagus, tapi kalau negatif itu sering sudah dipakai setan. Karena nanti ujungnya kalau kita telusuri itu salah paham aja. Nah, karena itu saudara jangan saudara ya. Jangan punya asumsi negatif. Mari kita memandang rekan kita, kalau dia mungkin mengerjakan tugas pelayanan kita, aduh kok dia kerjain ya, nggak ngomong lagi ke saya. Ya mungkin saudara ada faktor X yang saudara nggak tahu. Saudara tanya aja baik-baik, kenapa kok tugas saya kerjanya kerjain? Nah pasti ada alasannya saudara, yang mungkin kita nggak tahu. Karena itu kita perlu terbuka, kita perlu komunikasikan. Ya. Kemudian saudara, karena dunia pelayanan itu bukan dunia kerja, itu yang kelima bahwa kita tidak boleh menerapkan sikap profesional yang kaku dalam pelayanan, tidak boleh. Ya, kalau misalnya kita punya tugas saya misalnya, pokoknya tugas saya ini WL nih, terus ada orang yang lain minta bantuan, tolong dong, ya bantu jadi operator, nggak bisa lah, tugas saya kan WL ya WL sudah. Nah itu nggak boleh saudara ya. Ya, kita memang harus profesional dalam pelayanan, tapi tidak kaku. Ya, ada yang kita bisa bantu ya kita bantu. Kita sendiri kalau butuh bantuan ya kita ngomong, tolong bantu dong. Ya, seperti itu. Karena di situ kita sudah dengar tadi firman ya. Kita harus jadi teladan justru. Nah itu, seperti itu. Kemudian sudah hal yang ketiga yang kita harus paham bahwa dunia pelayanan itu bukan dunia politik. Ya. Karena dunia pelayanan itu bukan dunia politik, karena itu saudara apa? Yang kita harus perhatikan. Satu, kita jangan punya motivasi ingin mencari kedudukan ataupun kekuasaan. Itu tidak boleh. Ya. Jadi benar-benar kita motivasi tulus murni aja melayani Tuhan. Terserah mau Tuhan mau angkat kita jadi apa kayak jadi apa, itu Tuhan punya cara. Ya, saudara di sini kalau saya mengangkat atau meminta seorang untuk duduk dalam kepengurusan itu, saudara saya ikut pimpinan Tuhan, saudara. Ya. Dan saya selalu prinsip right man in the right place. Seperti itu. Sesuai dengan talentanya, karunianya. Nah, kita jangan, saudara, jadikan pelayanan itu seperti dunia politik. Kita bingung cari kedudukan, kekuasaan. Itu salah besar, itu dosa. Ya, karena ini dunia sakralnya Tuhan, Tuhan yang berkuasa. Kemudian apa, saudara? Kita jangan punya motivasi mau jadi kepala dan mengatur. Ya. Itu tidak boleh, saudara. Ya. Kebiasaan-kebiasaan kita mungkin di perusahaan kita jadi bos, ngatur pegawai. Jangan kita bawa di dalam pelayanan. Sak pendeta gembala pun mau kita atur. Ya, ada pengurus lama yang sudah keluar ya. Karena mau atur saya, Pak Ebron begini, sorry aja saya bilang. Saya ini nggak bisa diatur. Yang bisa atur saya cuma Tuhan. Ya, bos, orang kaya, pejabat, maaf nggak bisa ngatur saya. Karena saya ini hamba Tuhan Yesus Kristus, yang bisa atur saya Tuhan Yesus dan firman. Ya, saya nggak bisa didikte seperti itu. Kalau mau ngomong sesuatu ke saya, kasih firman. Saya tunduk kalau itu firman. Ya. Tapi kalau hanya karena ide yang kamu anggap baik, kamu mau atur saya begini, sorry aja. Nah ini motivasi-motivasi salah dalam pelayanan. Ya.
Pelayanan itu tidak seperti itu. Pelayanan itu kita harus belajar menghormati dan tunduk kepada otoritas yang ada. Kita bisa usul apapun, silakan aja, ya. Tapi kita jangan punya motivasi mau jadi kepala, mau ngatur, itu tidak boleh, ya. Apalagi yang mau diatur itu pendeta gembalanya, itu tidak bisa, saudara, dalam pelayanan. Karena kalau kita mau mengatur gembala, pendeta, sama aja kita mau atur Tuhan. Kenapa? Tuhan pimpin satu gereja, pimpin menara doa itu, pimpin satu pelayan itu lewat hamba Tuhan. Seperti itu. Berarti kalau kita ngatur gembala, ngatur pendeta, berarti apa? Kita ngatur Tuhan nih namanya, ya. Itu sama aja seperti itu. Nah, kemudian saudara, di dalam pelayanan, karena pelayanan bukan dunia politik, kita jangan bikin kubu-kubuan dalam pelayanan. Itu tidak boleh. Nah, itu yang terjadi dengan gereja di Korintus. Ada merasa, ya, aku golongan Apolos, aku golongan Petrus, aku golongan Apolos, ya. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena ada kultus individu. Ya, saudara, kita jangan suka mengkultuskan hamba Tuhan. Saya perhatikan di MDC aja, kalau hamba Tuhan si A yang khotbah, wah yang hadir banyak. Kalau hamba Tuhan B sepi. Hamba Tuhan C, oh yang hadir banyak. Itu saudara sudah salah. Ya, sudah salah. Itu baru saudara sudah namanya saya golongan Apolos. Saya golongan Petrus, ya. Itu seperti itu. Nah, itu satu kesalahan, saudara. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan, saudara pikir kalau ada orang mengidolakan saya lalu saya sudah kesenangan. Sorry, saya justru takut. Ya, saya mau, saudara, karena firman itu maunya kita ini mengkultuskan siapa? Mengidolakan Tuhan Yesus aja. Ya. Karena hamba Tuhan yang saudara idolakan itu, ya saudara belum tahu kelemahannya. Ya, saudara belum tahu kalau dia marah. Kalau saudara tahu dia marah, dia ngamuk, apa sudah kaget. Nanti dari idola malah jadi benci. Ya. Jadi kita cukuplah idolakan Tuhan Yesus aja, ya. Di sini Rasul Paulus tegur jemaat Korintus yang mengidolakan hamba-hamba Tuhan tertentu. Mengidolakan Apolos, mengidolakan Petrus, bahkan mengidolakan dirinya sendiri. Paulus tolak itu. Makanya dia bilang, untung nggak banyak aku baptis. Ya, untung nggak banyak. Nah, ini saudara yang kita harus ingat, ya. Dunia pelayanan itu bukan dunia politik, ya. Kalau dunia politik biasa saudara mengidolakan, dunia entertain mengidolakan biasa, tapi dunia pelayanan jangan mengidolakan hamba Tuhan tertentu. Semua hamba Tuhan itu sama, sudah punya kelebihan kekurangan. Idolakan aja Tuhan Yesus. Jadi siapapun yang khotbah, yang penting pengajarannya bagus, firman, saudara ikut dong dengar. Jangan kalau hamba Tuhan A itu baru saudara mau hadir dengar. Kalau hamba Tuhan B, saudara tidak suka karena bukan idola saudara. Itu salah besar. Saudara dan saya akan jadi orang Kristen yang kerdil. Ya, karena apa? Kita butuh didewasakan. Kita butuh dibangun, tidak cukup hanya seorang sosok hamba Tuhan yang kita idolakan. Kita butuh masih banyak hamba Tuhan lain untuk membangun rohani kita. Kita butuh banyak rasul, kita butuh banyak nabi, kita butuh banyak penginjil, gembala, pengajar untuk bangun kita. Ya, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang sehat, yang bertumbuh secara sehat ke arah Kristus yang adalah apa? Kepala. Nah, saudara, ini yang kita harus paham, saudara, ya, mengenai dunia pelayanan. Karena itu saudara jangan jadikan dunia pelayanan itu sebagai dunia bisnis, jangan jadikan pelayanan itu sebagai dunia kerja, jangan jadikan pelayanan itu seperti dunia politik. Tidak boleh saudara, ya. Jangan ada kubu-kubuan dalam pelayanan. Karena itu kalau ada kubuan selalu saya cairkan. Tidak boleh saudara. Karena itu kebencian Tuhan. Karena itu benih-benih perpecahan. Ya. Dunia pelayanan adalah dunia yang berbeda. Dunia pelayanan adalah dunia keluarganya Tuhan. Di mana Tuhan hadir sebagai Bapa dan kita menjadi anak-anaknya. Ya. Dunia pelayanan karena ini adalah dunia keluarganya Tuhan, kita itu satu dengan yang lain itu sebagai saudara dalam Tuhan. Walaupun mungkin ada kakak, ada adik, ada bapak. Gembala memang jadi bapak rohani. Biasanya seperti itu. Penatua, diaken, mereka itu seperti jadi kakak-kakak rohani kita. Ya, yang ikut menggembalakan kita. Tetapi saudara, ya, karena dunia pelayanan itu adalah dunianya Tuhan, dunianya keluarga Tuhan, ya. Di dalamnya saudara ada kasih,
di mana kita saling menghargai. Dalam keluarga kan seperti itu, kita harus hormati orang tua, kita harus hormati saudara yang lebih tua. Nah itu juga dalam dunia pelayanan itu seperti dunia keluarga sebenarnya. Kita menghormati mereka yang menjadi bapak rohani kita, ibu rohani kita. Kita menghormati mereka yang jadi pengurus, jadi penatua, karena mereka adalah kakak-kakak rohani kita, mereka lebih senior, mereka melayani kita seperti itu. Ya, kita juga saling menghargai, menghormati satu dan itu dunia pelayanan seperti itu. Ya, tidak boleh ada marah-marah, tidak boleh ada merintah-merintah, tidak boleh ada ngamuk-ngamuk dan sebagainya. Ya, tidak boleh ada pertengkaran dalam dunia pelayanan. Karena itu Alkitab katakan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Ya, nggak boleh, saudara. Karena dunia pelayanan itu dunia milik Tuhan, tempat Tuhan hadir bertata secara khusus. Yang ada adalah pemerintahan Tuhan, yang adalah damai sejahtera, sukacita. Ya, kalau ada masalah pun diselesaikan dengan baik. Ya, seperti itu. Ada step-step. Saudara, kita di mana doa segala bangsa, kalau ada masalah itu ada step yang kita kerjakan. Cuman kadang-kadang kan orang tidak tahu di belakang layar step apa yang kita sudah kerjakan. Cuman saudara bisa lihat tiba-tiba si A misalnya contoh di remove. Saudara nggak tahu di belakang layar itu ada step-step yang sudah dikerjakan. Ya, seperti itu. Karena di dalam pelayanan pun ada disiplin gereja namanya. Ya, Rasul Paulus mengatakan, usirlah mereka yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Jadi seperti itu. Ya, jadi saudara dengan pengajaran pagi ini, biarlah saudara dan saya yang melayani Tuhan dimanapun kita melayani, di gereja, di persekutuan yayasan, di Menara Doa termasuk saudara yang melayani di Menara Doa segala bangsa, atau di sekolah doa apostolik profetik, saudara mengerti benar aturan-aturan Tuhan, prinsip Tuhan mengenai pelayanan. Tuhan memberkati kita.